Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mulham Dawami bersama Ras dan Rizik. kembali lagi ke podcast Rumah Kita, Rumah Ma'had Baituna. Sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian tafsir Al-Quran dengan menggunakan kitab Hidayatul Quran fi Tafsiril Quran bil Quran karya ulama Nusantara. Mufassir Nusantara, beliau penulisnya adalah Kiai Haji Afifuddin Dimyati Romli. Langsung saja, jangan lupa di-subscribe dan komentarnya. Simak baik-baik kajian ini sampai detik terakhir. Oke? Silahkan subscribe di bawah. Silahkan ras dan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Wal ma'na wa basyir ayyuhar rasulul al-mu'minina as-salihin anna lahum basatina dhata ashjarin mutakathifatin tajri min tahti qusuriha al-anharul lati fiha al-ma'u ghairul asin wal labanu wal khamru wal asalul musaffa kama qala ta'ala fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Pada sesi kali ini kita akan membahas ayat dari surat Al-Baqarah yang mendeskripsikan tentang surga. Ya. Allah berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu." Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyir, berilah kabar gembira alladzina amanu, kepada orang beriman, wa 'amilus solihati, dan orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan syariat, orang-orang yang beramal saleh. Apa kabar gembiranya? Annalahum jannatin, bahwa mereka nanti di surga, ya. Nanti di akhirat mereka akan mendapatkan atau mereka akan bertempat di surga. Tajri min tahtihal anhar, yang di dalam surga tersebut terdapat istana-istana, rumah-rumah. Di bawah rumah tersebut mengalir sungai. Ajib gak ada? Ajib banget. Ajib gak ada? Hah? Nggak kebayang. Hah? Ini rumah nih, rumah gede, mansion, rumah gede nih, kastil-kastil, istana-istana. Di tengah-tengah kebun-kebun rindang, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi rumah di atas sungai. Wah, Ajib ya? ajib. Sungai apa aja? Nanti kita jelasin. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap kali mereka mendapatkan buah-buahan, mendapatkan makanan-makanan di surga, orang-orang beriman nanti kalau masuk surga, setiap kali mereka mendapatkan makanan-makanan yang ada di surga, qalu, mereka bilang, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Hadzal ladzi, loh, ini makanan yang udah kita lihat sebelumnya. Nah, ini para mufassirin, para ahli tafsir ini berbeda pendapat. Ada yang bilang dari beberapa literatur tafsir bahwa sebelumnya ini adalah, maksudnya adalah ketika mereka di dunia. Nangkep ya? Loh, ini makanan yang sama dengan apa yang udah kita cobain pas kita hidup di dunia tuh. Tapi hadzal qaul marjuh, tapi pendapat tafsir ini lemah metodologis. Juga lemah dan tidak dianggap kuat secara metodologis maupun secara argumentasinya. Ada qaul kedua yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Miqbas. Tahu ente tafsir Ibnu Abbas? Ya, ras dan baca kitab ya, santri harus baca. Tanwirul Miqbas fi tafsir Ibnu Abbas. Ya, itu di antara tafsir yang paling rajih. Yang banyak para ulama ngambil pendapat-pendapat beliau. Ya. Beliau dalam tafsir bilang, maksudnya adalah
Ketika ahli-ahli sorga, penduduk sorga ini dikasih makanan untuk kedua kalinya. Dikasih makanan pertama dengan makanan yang beda, oke? Terus dikasih makanan kedua, loh kok sama dengan makanan yang mereka cicipin pertama kali di sorga? Paham ya? Paham ya? Hadza huwa rajih. Ya. Kenapa ya alasannya? Ruya Ibnu Abbas anna laisa fid dunya mimma fil jannati illa al-asma. Karena rupa makanan yang ada di surga itu sangat berbeda dengan rupa-rupa di dunia. Kesamaannya cuman di namanya aja. Paham? Ya, itu kata siapa? Ibn Abbas, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang didoakan Nabi, Allahumma faqihu wa alimhu ta'wil. Bener jadi ahli tafsir. Itu dia mimpi Nabi Muhammad belum? Belum. Mimpi Nabi Muhammad, minta doa sama Nabi Muhammad, tar dimimpi. Ya. Jadi kayak gitu ya. Ini disebutkan di kitab Sofatut Tafasir karya Profesor Dr. Syarani As-Sabuni, juga di Tanwirul Miqbas ya. Fa idza qaddima lahum maratan tsaniyatan qalu hadzal ladzi ataitumuna bihi min qabl. Ya, malaikat datang ngasih makanan kedua kali ke penduduk surga. Ya, mereka bilang, loh kok makanannya sama dengan yang pertama? Tuh, paham ya? Paham ya? Ya. Lalu malaikat jawab, Qul ya Abdullah fallaunu wahidun wa ta'mu mukhtalif. Udah makan aja. Ya, emang rupanya sama tapi at-ta'mu mukhtalif, tapi rasanya beda. Tuh, ya. Wa utubihi mutasyabiha. Mereka disuguhkan dengan makanan-makanan yang sama rupa dari makanan pertama dengan makanan kedua atau makanan ketiga dan selanjutnya. Sama rupa tapi rasanya beda. Nangkep ya? Nangkep. Kenapa pendapat Ibn Abbas ini diunggulkan terkait tafsir ini dibanding pendapat mufassirin yang mengatakan yang dia maksud dengan min qabl ini adalah ketika mereka di dunia? Karena Nabi Muhammad SAW pernah bilang dalam hadisnya apa ya? Tahu gak? Di surga itu kalau kita deskripsikan makanan-makanannya atau sesuatu yang ada di dalamnya itu mala ainun ra'at, kata Nabi Muhammad. Mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh wala udhunun sami'at, yang tidak pernah didengar oleh wala khatara ala qalbil bashar, enggak pernah terlintas di hati. Hingga karena pendapat Ibn Abbas tidak kontradiktif dengan statement hadis Nabi Muhammad yang tadi baru saja kita sebutkan, maka pendapat beliau diunggulkan. Paham ya? Artinya kata kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruqsira min qabl. Min qabl ini artinya kan sebelum. Loh, ketika penduduk surga ini ketika diberi makanan di surga, ya setiap kali diberi makanan mereka bilang, loh, hadzal ladzi ruqsira min qabl. Ini makanan sama dengan makanan yang telah kami jumpai sebelumnya. Sebelumnya maksudnya apa? Pas pertama kali dapat makanan, disuguhin makanan di surga. Bukan ketika mereka di dunia. Ya. Makanya kalau kita baca tafsir At-Tabari, ya. Imam At-Tabari, tahu? Ente pelajar baituna enggak ngerti tafsir At-Tabari, wah, parah ente. Ya. Imam At-Tabari bilang, ya, Ibn Jarir At-Tabari, ya'ni fil launi wal mar'a wa laysa yushbihuhu fit ta'am. Yang dianggap serupa oleh penduduk surga antara suguhan makanan kedua dengan makanan sebelumnya atau makanan berikutnya dengan makanan sebelumnya, itu yang serupa apa? Al-mar'a, apa al-mar'a? Al-laun, apa al-laun? Al-mar'a apa artinya? Mar'a, ro'a yara ru'yatan, tampaknya. Nah, tampaknya apa? Rupa. Mar'a jadi apa? Disorot. Jadi sigotnya satu. Ya. Ro'a yara ru'yatan. Oh, Masdar mim ya? Masdar penglihatannya. Bisa juga ya, mar'a ini isim zaman atau isim makan. Tapi lebih cocok apa ya, masdar mim. Al-laun, yang serupa dia maksud serupa apa? Al-laun,
warna, walaisa fit ta'am, tapi rasa beda. Oh. Ini deskripsi yang kita temukan yang dijelaskan oleh para mufassirin, oleh ahli tafsir. Paham ya? Paham. Paham ya? Wa utubihi mutasyabiha. Ya. Yang dimaksud dengan mutasyabih serupa apa? Dan mereka disuguhkan dengan makanan-makanan yang serupa. Apa yang serupa? Warna dan Rasa. warna dan tampaknya rupa. tadi rupanya ya. Rupa. Tapi beda rasa. Nah, yang dimaksud qalu hadzal ladzi rusana min qabl adalah kesamaan antara makanan yang disuguhkan dengan makanan sebelumnya. Apa? Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun, dan para ahli surga ini memiliki pasangan, memiliki istri-istri, bidadari. Azwajun mutahharatun, bidadari yang tersucikan. Maksudnya gimana ya tersucikan? Ya, Mujahid, tahu Mujahid gak? Mujahid itu salah satu tabi'in, ahli tafsir yang pendapatnya dipakai dan dinukil riwayat-riwayat pendapatnya oleh banyak mufassirin. Ya. Mungkin anak-anak ya itu udah kenal dengan nama Mujahid ya, Satria ya. Dari segi nakli, dari segi penukilan riwayat atau silsilah sanad periwayatan, ya mayoritas bisa kita bilang ahli tafsir mufassirin dari masa ke masa menukil pendapat beliau. Mujahid bilang hur, bidadari di surga itu tersucikan jadi apa? Dari apa? Tersucikan dari apa? Minal haidi wan nifas. Tersucikan dari apa? Haid dan nifas. Beda sama cewek di dunia. Secakap apapun cewek di dunia pasti haid, pasti nih nifas. Tersucikan jadi apa lagi? Al-ghaid. Tersucikan dari ghaid. Apa itu ghaid? Buang air besar. Wal bauli. Apa itu bauli? Buang air kecil. Wan nukham. Dah. Tapi Ibn Abbas dalam Tanwirul Miqbas itu berpendapat mereka juga tersucikan mutahharatun minal qadari wal adza. Minal qadari wal adza. Hurun ain, bidadari surga yang didapatkan orang surga itu tersucikan minal qadar. Apa itu qadar? Kotoran. Daki, tahu daki gak? Hah? Nggak ada daki, enak ente. Kalau masuk surga nemu cewek-cewek cakep ya kan, beda-beda cakep, nggak ada daki, nggak ada BAB, nggak ada buang air kecil ya kan. Wal adza, selain mereka tersucikan dari daki, kata Ibn Abbas mereka juga tersucikan dari adza. Apa itu al adza? Perilaku bu. Nggak ada tuh misu-misu di surga, nggak ada. Tuh misu gak? Ngatain. Lo nggak ada duit lo miskin. Nggak ada. Ya. Mau kondo nggak ada di surga. Mau kondo, cewek-cewek mau kondo nggak ada ya. Yang sering ngedumel segala nggak ada di sana ya. Kata Ibn Abbas hurun ain, bidadarinya itu mutahharatun minal qadari wal adza, tersucikan dari qadar, kotoran, daki, apa ya, BAB, tersucikan dari, kalau kata Mujahid tersucikan dari haid dan nifas. Mereka juga tersucikan dari al adza, perilaku buruk yang nyakitin orang. Benar. Ya. Tuh. Ya, tapi ya ada juga tafsir yang menjelaskan terkait ayat ini bahwa perempuan-perempuan di dunia, ya, perempuan-perempuan di dunia yang mukmin ya, jangan perempuan yang kafir bayanginnya Angelina Jolie, jangan. Yang mukmin. Ya, ibu ente tuh ya, saudara ente, ya, perempuan-perempuan di dunia yang mukmin nanti di hari kiamat di surga yakunna ajmala minal huril ain. Mereka lebih cantik daripada bidadari. Perempuan-perempuan di dunia, mereka lebih cantik. Nah, bagaimana cara menalarnya? Misalnya nih, ada perempuan di dunia pesek, hitam, kecantikan relatif ya. Dia lebih cantik di mata suaminya ketika dibanding bidadari yang ada di surga. Allah tanamkan rasa dalam suaminya untuk menganggap istrinya lebih cantik dibanding bidadari nanti di surga. Ya. Apa dalilnya? Inna ansha'nahunna
insya'a kami akan bangkitkan perempuan-perempuan mukmin di dunia nanti di surga. Wajfal ja'alnahunna abkaro, dan kami jadikan mereka abkaro. Apa abkaro? Gadis, perawan. Uruban atsroba. Nih, uruban atsroba. Cakep. Ajib gak? Mau masuk surga nggak, Dan? Mau banget lah, Ustaz. Hah? Mau banget. Tapi ente belum kawin dan gak punya bini dong ntar di surga, Dan. Ya khair. Aman aja sih. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di surga. Bayangin, gak ada batas waktu, Dan. Di dunia kan ada ya batas waktu ya. 2 tahun yang lalu Rasdan gak punya kumis, sekarang punya kumis. Ya, Bener. gak ada batas waktu, selama-lamanya ente nikmatin tuh perempuan-perempuan tuh. Ya bidadari-bidadari tuh. Ajib gak? Ajib. Insyaallah. Allah jadikan istri-istri yang udah hidup di dunia secara yang seraya mukmin, di surga Allah bangkitkan lebih indah, lebih cantik di mata siapa? Di mata suaminya nanti di surga. Jadi buat ibu-ibu tenang aja, ntar jadi cakep di sono. Buat nenek-nenek tenang aja, ntar di surga jadi cakep lagi.